Salah satu kenikmatan terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita bisa melakukan apa yang orang lain bilang kita nggak bisa. Senang sekali hari ini saya bisa sharing, saya bisa men-sharingkan apa yang saya dapat dan saya dapatkan dari bisnis ini, dari peluang bisnis ini. Tadi Anda sudah mendengarkan satu penjelasan yang luar biasa dari Pak Teddy soal info kesehatan dan bisnis. Nah, kalau kita bicara kesehatan, tentunya wabah COVID-19 ini menyadarkan kita betapa pentingnya sehat. Begitu banyak profesi, bahkan hampir seluruh manusia tidak bisa melakukan aktivitasnya secara normal kalau nggak sehat. Makanya kalau saya nanya ke orang, saya kasih pilihan bebas, milih mana dulu, sehat dulu apa sejahtera dulu. Pasti milihnya dua-duanya. Tapi kalau disuruh milih, Bapak Ibu, pasti sebagian besar orang milih sehat. Kenapa? Karena dengan kita sehat, kita bisa dapatkan kesejahteraan. Tapi kalau kita sejahtera tapi nggak sehat, kesehatan tidak bisa dibeli. Makanya sedikit pesan dari saya, di masa wabah ini, anjuran pemerintah sampai kemarin mungkin work from home, tapi setelah PSBB berakhir, kita akan masuk masa transisi, sering orang sebutnya new normal. Tapi di new normal ini, pesan saya adalah Anda jaga kesehatan, minum suplemen, salah satunya suplemen Tianxi ini suplemen yang terbukti berkualitas, bahkan di Wuhan sana dipakai untuk menanggulangi pasien-pasien COVID, Bapak Ibu, dan terbukti berhasil. Terus juga Anda jaga imunitas dengan berolahraga. Jadi jangan juga di rumah aja, tapi Anda nggak olahraga, jadi imunitas Anda menurun, Bapak Ibu. Oke, buat yang belum kenal, saya Ruli Wahyudi. Saya sekarang di Bandung, di rumah saya. Saya memulai bisnis ini sekitar 17 tahun yang lalu, waktu saya masih kuliah di Teknik Geologi ITB. Sedikit saya cerita, background saya, Bapak Ibu, ayah saya karyawan perusahaan minyak asing, ibu saya seorang dosen di UI. Jadi ayah saya waktu itu kerjanya di perusahaan minyak, di kilang minyak, di offshore, di luar pulau. Saya tinggal di Jakarta waktu kecil. Nah, saya waktu itu melihat bahwa dari segi finansial, dari saya SMP, mungkin ayah saya sudah punya finansial yang cukup, tapi dari segi waktu, saya ngelihat kok kayaknya agak kurang. Karena begitu kerjanya itu 2 minggu kerja ke luar kota, 2 minggu pulang libur. Nah, saya lihat kalau bapak saya pulang itu, mukanya kayak capek gitu. Dan saya waktu itu mikir, saya nggak pengen deh kerja yang waktunya terikat. Karena saya lihat sendiri waktu itu kalau bapak saya lagi di lapangan, di offshore, ada musibah misalnya ibunya sakit atau apa, untuk beliau bisa pulang, menjenguk ibunya, itu harus ada back to back penggantinya di lapangan, manajer pengganti lah istilahnya. Kalau nggak ada penggantinya, beliau nggak bisa pulang, Bapak Ibu. Jadi saya dulu dari kecil memang memilih untuk bisa mencari satu bisnis yang membuat saya punya kebebasan uang dan kebebasan waktu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Anda bisa lihat juga dewasa ini di tahun 2020 mulai masa digitalisasi. Banyak bisnis yang tahun 2000 itu booming, sekarang udah punah. Ya, kita bisa lihat contoh bisnis wartel. Tahun 2000 awal hampir semua gang di kota-kota besar, di kota kecil bahkan ada bisnis wartel. Sekarang tidak ada yang buka wartel. Bisnis warnet juga sama. Dulu orang main game datang, main game online, terkoneksi. Sekarang main gamenya di smartphone atau di HP. Nah, kenapa kita sangat yakin dan terus kenapa Tianxi ini bisa terus terbang? Karena kita bicara tadi, 2 hal basic yang manusia butuhkan, yaitu sehat dan sejahtera. Sampai kiamat, insya Allah bisnis ini bisa ada. Kenapa? Karena selama manusia ada, disitulah manusia butuh sehat. Dan produk kita, insya Allah bisa membantu memberikan kesehatan buat Bapak Ibu, buat teman-teman semua. Terus juga kesejahteraan, kita bahkan sudah bisa membangun bisnis ini, itu dari rumah secara online. Dan tidak hanya membangun dengan potensi punya penghasilan besar, tapi kita membangun supaya kita bisa punya aset dari bisnis ini. Nah, sedikit saya cerita buat Bapak Ibu. Jadi hari ini saya nggak mau cerita cuma hasilnya aja, saya mau cerita proses sedikit yang saya lewatin karena waktunya cukup banyak.
Saya mulai di sini dulu benar-benar background saya teknik, mata kuliah saya itu vulkanologi, sedimentologi, pokoknya berbau teknik semua, batu-batuan. Saya nggak belajar marketing. Saya dulu, buat Anda yang belum tahu, ini muka saya zaman dulu Bapak Ibu ya. Nah ini di belakang ada Bob Marley muda. Ini muka saya waktu awal saya mulai di sini. Jadi waktu saya pertama kali join pun, orang di stokis sampai ngeliatin saya dari atas sampai bawah pas saya join, ini orang salah masuk apa enggak gitu. Nah, buat Anda yang mungkin sekarang punya teman yang mukanya kayak saya di belakang ini, mungkin bisa ngelihat nggak secercah muka Diamond di sini? Kayaknya enggak ya. Gitu. Mungkin kalau Anda ketemu malam-malam yang mukanya kayak gini, daripada Anda sapa, mendingan Anda lari duluan. Bisi kenapa-kenapa gitu ya. Nah, ini saya dulu, ini waktu saya kuliah lapangan di Karangsambung di Jawa Tengah, ini sama teman-teman, itu saya yang pegang buku paling kiri. Nah, sedikit bercerita Bapak Ibu, ini sedikit soal kuliah saya. Jadi Bapak Ibu tahu nggak bahwa yang namanya batu bara yang ini sama diamond, ini mengandung unsur yang sama yaitu karbon. Karbon itu yang membentuk batu bara dan membentuk diamond. Tapi batu bara nggak indah, nggak ada kan orang pakai cincin batu bara gitu ya. Tapi banyak orang rela keluar puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk beli cincin diamond. Karena indah sekali diamond ini. Padahal unsur pembuatnya sama. Nah, apa yang membuat karbon yang menyusun batu bara bisa menjadi karbon yang membuat diamond adalah heat and pressure. Artinya panas dan tekanan. Jadi unsur karbon itu di dalam bumi, di perut bumi itu ditekan, dipanaskan, ditekan, dipanaskan, ditekan, dipanaskan, sehingga si unsur itu berubah menjadi batuan yang sangat keras dan indah luar biasa yang namanya berlian atau diamond. Nah, hari ini kita semua sedang merasakan tekanan dan ya panas juga di masing-masing profesi kita. Saya yakin Anda yang menonton siang hari ini dari rumah masing-masing, itu berasal dari background yang berbeda-beda. Mungkin ada karyawan hotel yang hotelnya tutup, jadi Anda sekarang jobless atau nggak ada kerjaan, atau Anda supir Gojek, supir Gokar, yang mungkin belum bisa narik juga, belum bisa menarik online. Nah, intinya Bapak Ibu, saya ingat satu iklan jam tangan, bagus banget, quotes-nya tulisannya gini, don't crack under pressure. Jadi, kalau manusia itu kena tekanan, dia bisa mencari solusi, dia akan menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi don't crack under pressure. Artinya semua baik-baik aja. Enggak ya. Artinya jangan pecah dalam tekanan. Terus satu lagi quotes yang saya ingat, what doesn't kill you make you stronger. Artinya dilarang merokok. Oh enggak. Artinya apa yang tidak membunuh kita, jadi kita berusaha relax aja nih hari ini, apa yang tidak membunuh kita, membuat kita lebih baik. Jadi hari ini, semua dari Bapak Ibu mungkin kena pressure di kerjaan, di bisnis masing-masing. Makanya hari ini Anda diundang ke acara webinar ini. Mungkin ini salah satu jawaban, saya bilang mungkin ya, mungkin ini salah satu jawaban dari Allah, dari Tuhan, terhadap doa-doa Anda yang meminta solusi, gimana nih saya supaya keluar dari masalah-masalah yang saya hadapin sekarang, entah masalah finansial, masalah kesehatan. Karena bisnis ini Bapak Ibu, ini luar biasa. Ini bisnis yang tidak hanya menyediakan motivasi, tidak hanya menyediakan informasi, tapi ketika Anda nanti bergabung di tim bisnis, masing-masing orang yang mengundang Anda, itu ada mentor yang siap membantu Bapak Ibu, dan mentor itu insya Allah bisa mendampingi Anda, maupun masih secara online, itu bisa, sampai Anda bisa berhasil menaiki satu demi satu anak tangga di bisnis ini sampai Anda bisa berhasil. Jadi berbeda dengan banyak di luar sana, banyak pembicara motivasi yang memberikan motivasi, tapi setelah itu ya Anda harus cari sendiri caranya. Tapi di sini insya Allah tidak hanya diberikan motivasi, tapi didampingin dan dibantu sampai Anda berhasil. Nah, saya di bisnis ini Bapak Ibu sudah 17 tahun, singkat cerita saya dulu mulai pas kuliah, saya terima reward pertama itu Mercedes-Benz C230 Sport tahun 2006, itu sekitar 1 minggu sebelum saya sidang. Jadi sebelum sidang kelulusan di ITB, saya terima mobil Mercy-nya. Jadi teman-teman yang lain sidang dapatnya piagam sama ijazah ya. Saya ijazahnya berbentuk mobil Mercy.
Nah, setelah lulus, saya terus menjalankan di sini. Alhamdulillah, dulu Bapak Ibu, saya cuma pengen income ya 1 juta, 2 juta sebulan dari bis ini. Karena dulu anak kuliahan, cuma pengen punya uang lah buat jajan gitu. Nah, sekarang alhamdulillah dari bis ini, walaupun di masa wabah, saya bisa dapat kurang lebih 10 jutaan Bapak Ibu sehari. Ya, itu hasil bonus dari aset yang saya bangun di bis ini. Bisa dapetin 9 digit income itu udah lama dari 2010 setiap bulannya. 9 digit itu nolnya 9 gitu. Nah, terus apalagi kebebasan waktu yang buat saya berharga adalah kebebasan waktu. Misal gini simpelnya, ibu saya tinggal di Jakarta, saya di Bandung. Di grup keluarga ibu saya ada tulis, ibu sakit nih, pusing. Detik itu saya baca ibu sakit pusing, terus saya tanya, kemana Bu? Mau ke dokter. Detik itu saya baca ibu saya mau ke dokter karena pusing. Saya langsung berangkat ke Jakarta. Nggak peduli jam berapa, nggak peduli pakai apa, yang penting berangkat gitu. Dan saya nggak perlu izin siapa-siapa untuk menjenguk ibu saya. Nah, itu yang buat saya berharga, kebebasan waktu. Terus juga keliling dunia. Salah satu dream saya adalah pengen keliling dunia. Alhamdulillah dari bis ini saya sudah ke 5 benua. Semua benua sudah saya kunjungin, mungkin 150 kota besar di seluruh dunia. Saya ke Jepang udah 5 kali, ke Amerika 3 kali, ke Australia 2 kali, dan itu rata-rata gratis dari bisnis ini, reward gratis jalan-jalan. Nah, sambil saya cerita, saya mau liatin sedikit ke Bapak Ibu trip-trip yang saya alamin. Ini di Jepang, waktu itu nonton sumo, ini salah satu cara terlihat kurus Bapak Ibu ya, foto sama sumo, jadi Anda akan lebih kurus. Karena pembandingnya lebih besar. Ini di Everest, saya naik sendiri, ini mah naik gunung sendiri. Yang di belakang puncak es ini Gunung Everest. Saya hobi naik gunung. Terus ini sama Chairman Tianxi, Mr. Lee Jin Yuan. Ini saya suka foto ini karena saya foto sama Mr. Lee lagi breakfast di hotel di Johannesburg di Afrika Selatan, pakai celana pendek Bapak Ibu. Jadi suasananya santai, kekeluargaan, tapi sama Chairman pemilik dari Tianxi. Nah, ini di kandang Real Madrid di Bernabeu, tapi saya pakai spanduk anti Madrid karena klub saya yang saya dukung Barcelona. Nah, ini bercandaan aja. Saya juga waktu foto cuma sebentar, langsung saya tutup, takut digebukin sama orang Madrid, Bapak Ibu ya. Nah, ini di Indonesia, ini di Labuan Bajo, ini di Pulau Rinca, di Labuan Bajo. Terus ini waktu saya diving. Saya diving di macam-macam di seluruh Indonesia, udah di Aceh, di Papua. Jadi dari bis ini saya ngisi seminar sekalian diving biasanya Bapak Ibu. Terus ini di New York sama istri saya jalan-jalan di Hard Rock Cafe di New York waktu itu. Ini pas habis nikah, 2 bulan setelah nikah ada fashion trip dulu buat peringkat God Lion Above. Jadi saya sekian bulan madu sama istri saya. Nah, ini di Turki Desember tahun lalu. Ini juga di Turki. Di belakangnya itu ada museum yang terkenal sekali. Terus ini di Cape Town, di South Africa. Ini salah satu, menurut saya, kota yang sangat indah yang saya pernah kunjungin. Cape Town ini kotanya Nelson Mandela. Dan saya kagum banget sama ketokohan Nelson Mandela. Sampai anak kedua saya kasih nama belakang Mandela juga. Nah, ini di Johannesburg, Bapak Ibu, sama Bapak Ibu saya. Jadi, alhamdulillah Bapak saya sekarang sudah pensiun, Ibu saya masih aktif di satu instansi. Nah, Bapak Ibu saya alhamdulillah sehat, jadi salah satu yang sangat saya nikmatin sekarang adalah bisa meluangkan waktu sama orang tua. Orang tua kita tidak akan pernah minta sesuatu kepada anaknya, tapi kalau kita bisa memberikan mungkin trip gratis, umroh bareng-bareng, dan memberikan waktu kepada mereka, Anda akan bisa lihat nikmatnya kesenangan di muka mereka. Nah, ketika saya melakukan perjalanan sama orang tua saya, misalnya kayak ini ke South Africa, di bis saya lihat mereka ceria, tersenyum, dalam hati saya bergumam, buat hal-hal kayak ginilah saya berjuang dulu di bis ini, di bisnis Tianxi, dengan sistem One Vision, untuk impian salah satunya membahagiakan orang tua saya, Bapak Ibu. Nah, ini rumah, terakhir saya cerita, kalau bicara properti, saya pribadi, tadi dengan income yang sudah sangat besar untuk ukuran bisnis, Bapak Ibu. Jadi gini, sekarang saya kasih gambaran sedikit soal bisnis. Quotes dari teman saya, Pak Hasibuan, bisnis besar atau kecil itu tergantung volumenya, bukan tergantung barangnya.
Kalau Anda jualan berlian, tapi sebulan cuma laku satu yang harganya berapa ratus ribu, ya bisa Anda kecil. Tapi Anda jualan pisang mentah, tapi volumenya sebulan Anda bisa jual misalnya 1.000 kontainer, ya bisa Anda besar. Nah, bisnis ini Bapak Ibu, volumenya bisa kita sangat bangun, bisa sangat besar. Dengan apa? Sistemnya udah ada, Anda tinggal ikutin Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang mungkin peringkat diamond ke atas, itu bisa punya bisnis bahkan ratusan juta, bahkan miliaran per hari. Dan itu bisa dibangun tanpa punya kantor, tanpa gaji pegawai. Itulah the beauty of network marketing. Jadi keindahan network marketing, Anda bisa besarkan usaha Anda tanpa menambah perlipatan operasional. Nah, sedikit cerita dari bisnis ini, saya punya beberapa properti, jadi hampir di setiap kota yang ada grup, saya beli rumah. Di Cirebon ada, di Lampung ada 2, di Bandung ada apartemen, di Balikpapan ada kondotel. Bahkan di Balikpapan saya waktu itu saat masuk satu mall, ceritanya ini kejadian beneran, mau beli kopi, di sebelah tempat jual kopi itu ada yang jual kondotel. Akhirnya saya keluar dari mall itu beli kopi sama beli kondotel. Terus semua saya beli cash, tidak pakai cicilan, mobil juga seperti itu. Satu pelajaran lagi Bapak Ibu dari wabah COVID-19 ini, jangan kita hidup dengan plastic lifestyle. Artinya kita hidup di atas kemampuan kita. Kita harus hidup di bawah kemampuan kita. Banyak orang yang kolaps keuangannya. Kenapa? Karena selama ini mereka cicilan semua. Mobil cicilan, rumah cicilan, sehingga ketika gajinya berkurang, jadinya minus Bapak Ibu. Jadi satu pelajaran yang bisa kita dapat, selalu ada kejadian di balik hikmah, masa COVID ini, bahwa apapun nanti kita punya penghasilan berapa, kita usahakan kita bisa hidup di bawah kemampuan kita. Nah, ini rumah yang saya bangun di Bandung, di Dago Pakar, salah satu rumah impian saya karena saya pengen rumah di gunung. Ini posisi kalau dari teras, jadi Bandung kelihatan, pagi-pagi itu ada kabut tipis menutupi kota Bandung. Ada kolam renangnya, jadi anak-anak saya bisa berenang di rumah, nggak perlu takut ada virus dari tempat lain. Ini tampak depannya, Bapak Ibu. Jadi balik lagi, ini saya ceritain buat Anda hanya sekedar sharing, bukan mau pamer-pameran, tapi ini fakta yang bisa membuat Anda melihat bahwa ada loh bisnis yang dimulai dengan background berbeda-beda, tidak dibutuhkan background tertentu untuk berhasil di sini. Tadi Pak Musa, direktur, saya dulu anak mahasiswa sebelum mulai di sini, tapi bisa punya potensi yang sangat besar, dan bisa membangun aset di masa wabah ini. Jadi balik lagi Bapak Ibu, terakhir dari saya, mungkin jawaban dari doa Anda diundang ke ruangan hari ini, ke webinar hari ini. Anda lihat, tanyakan pada pengundang Anda, seperti apa kelanjutannya di sini, minta hak follow up Anda, dan terakhir dari saya gini, ketika Anda mulai, dan Anda mengundang, Anda pasti ngalamin penolakan, sebagian mungkin ada yang meremehkan Anda. Satu kalimat penutup dari saya, one of the greatest pleasure in life is doing what other people say you cannot do. Salah satu kenikmatan terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita bisa melakukan apa yang orang lain bilang kita nggak bisa. Sampai situ aja, Bapak Ibu. Selamat berjuang, semoga sehat selalu, jangan lupa olahraga, minum suplemen, dan selamat bergabung buat Anda yang memutuskan bergabung lewat di sini. Salam sukses, Go Diamond.